Jadi korban ini sudah lebih kurang 6 hari atau 7 hari itu dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Kemudian, namun tetap saat ini sudah melakukan identifikasi terhadap korban tersebut. Kondisinya bawah tidak menggunakan pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Ruslan dan Jeffrey, dua orang pengembala sapi, hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 itu mencium aroma kurang sedap dari arah semak-semak di dekat area memberi makan sapi-sapi mereka. Karena penasaran, Ruslan dan Jeffrey pun mengikuti arah sumber bau tersebut. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri tadi, di balik semak-semak yang cukup rimbun di sana, tiba-tiba tampaklah sesosok tubuh manusia yang sudah tidak utuh lagi dan sudah mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Rupanya inilah sumber bau yang mereka cium tadi, tubuh yang sudah dikerumuni belatung dan tampak bekas serangan di kepala. Mereka berdua pun langsung melaporkan hal ini kepada penanggung jawab lingkungan setempat dan kemudian meneruskannya ke pihak berwajib. Siapakah sesosok tubuh tersebut dan peristiwa apa yang menimpanya? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Tahun 2022 adalah tahun-tahun awal lepas dari kebijakan social distancing akibat pandemi COVID-19, di mana berarti sekolah sudah berjalan secara offline kembali. Dilakukan pertemuan secara tatap muka lagi. Begitu juga yang terjadi di SMP Negeri 3 Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat. Para siswa sudah melaksanakan proses belajar mengajar secara offline. Dan di pertengahan bulan Juni, kelas 7 dan 8 sedang menjalani ujian akhir semester kenaikan kelas. Salah satu siswi SMP 3 tersebut adalah bernama Alda Septiandasari, seorang gadis remaja manis putri dari pasangan suami istri Bapak Andi Lala dan Ibu Melasari kelahiran 2 September 2007 yang merupakan warga Jalan Besi Tanggang Manggis, Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, Langkat. Alda dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin, dan selalu menurut apa kata orang tuanya. Bukan tipikal remaja yang bermasalah sama sekali. Dan seperti remaja kebanyakan, Alda cukup aktif di media sosialnya. Dia sering banget mengupdate postingannya di Facebook dan juga TikTok. Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, Alda berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk berangkat sekolah pada pukul 7 pagi. Hari itu adalah hari ketiga Alda menjalani ujian kenaikan kelasnya. Alda pun berangkat dengan optimis akan bisa mengerjakan ujian hari itu dengan lancar dan nanti siang akan pulang lebih cepat lagi seperti biasanya kalau masa-masa ujian. Pasti jam kepulangan menjadi lebih awal dari biasanya. Sekitar tengah hari setelah ujian di hari itu selesai, Alda pun bergegas meninggalkan sekolahnya dan mulai berjalan pulang ke rumah. Rute yang dilewati sehari-hari selalu sama, selalu melintas di sebuah bengkel sepeda motor yang cukup besar di daerah Jalan Bypass Gang Bahari, Seilepan, Langkat. Dan rupanya salah satu dari montir bengkel tersebut ada yang menjadi teman dekat dari Alda. Namanya Fajar Sidik, seorang pemuda berusia 19 tahun yang merupakan lulusan SMP. Awal perkenalan Alda dan Fajar adalah dari seringnya Fajar melihat Alda lewat di depan bengkel tempatnya bekerja. Fajar rupanya terpesona dengan senyum manis dari Alda. Sedangkan Alda entah apa yang membuat gadis itu mau menjadi teman dekat dari Fajar. Namun yang pasti dari seringnya melempar pandangan, mereka berdua pun berkenalan dan kemudian menjadi dekat. Ada yang bilang pacaran, tapi ada juga yang bilang mereka hanya kenal-kenal biasa. Ya namanya naksir-naksir remaja ya sobat, tidak ada yang pasti. Siang itu Fajar juga melihat Alda berjalan di depan bengkelnya. Entah kenapa hari itu Fajar ingin sekali ngobrol berdua dengan Alda. Gak peduli sang gadis sedang butuh waktu belajar untuk ujian, Fajar pun kemudian mengambil sepeda motor Revo merah hitamnya dan melajukannya ke arah Alda berjalan. Setelah dekat dengan Alda, Fajar pun menawari Alda untuk mengantarnya pulang. Alda pun kemudian mau menerima tawaran tersebut. Dia pun membonceng di belakang Fajar. Namun ternyata Fajar tidak mengarah ke jalan pulang sehingga Alda pun bertanya, "Kita mau kemana?" "Ke lapangan golf," kata Fajar.
Akhirnya mereka berdua pun sampai di sebuah lokasi sepi, sebuah kebun luas kosong di kompleks Sanggar Pramuka PT Pertamina Pangkalan Brandan, beberapa ratus meter dari lapangan golf. Mereka berdua kemudian turun dari motor dan di sana mereka duduk-duduk di dekat semak, ngobrol biasa. Sementara suasana sekitar sangatlah sepi sobat, tidak ada orang yang melihat mereka. Dan seperti kata orang bijak ya, di saat laki-laki dan perempuan non-mahram berduaan, yang ketiga adalah ketan. Sehingga tiba-tiba terlintaslah niat tidak sopan dari Fajar. Dia merayu Alda, dia mencoba mencium paksa Alda. Tentu saja sang gadis menjadi terkejut dan langsung menggigit bibir Fajar yang tahu-tahu seenaknya selonong boy ke arah bibirnya. Alda dengan tegas menolak rayuan Fajar untuk berbuat tidak pantas. Akibat gigitan tersebut, Fajar menjadi tersinggung dan seketika emosi kepada Alda. Diserangnya bagian tengkuk Alda sampai gadis tersebut pingsan. Melihat Alda yang pingsan, Fajar langsung melancarkan niat tidak jelasnya itu. Dilepasnya pakaian Alda, kemudian dia lakukan perbuatan tidak pantas ke tubuh gadis remaja itu sampai selesai. Setelah puas, Fajar kemudian terkejut melihat Alda yang kembali sadar, namun kondisinya masih sangat lemas. Bukannya meminta maaf atau bagaimana atas tindakannya, Fajar kembali melakukan pemerkosaan kepada Alda sampai selesai lagi. Hingga akhirnya Alda pun kembali betul-betul sadar dan sambil menangis dia bertanya kepada Fajar apa yang dia lakukan tadi. Apakah pemerkosaan tadi dilepaskan di dalam? Fajar pun kemudian berkata iya. Alda menjadi semakin kencang tangisnya. Dia takut jika hamil dan kemudian mengancam Fajar. Jika sampai hamil nanti dia akan melaporkan tindakan ini kepada kedua orang tuanya. Mendengar nada mengancam dari Alda, Fajar menjadi panik. Dia takut jika orang tua Alda tahu nanti. Betul-betul rasa takut menyelimuti diri Fajar saat itu hingga membutakan pikirannya. Kemudian dia mengambil sebuah batu yang ada di sana dan diserangkannya batu tersebut ke arah leher serta kepala Alda yang masih setengah lemas hingga Alda pun tidak bisa melakukan perlawanan kepada Fajar. Serangan si Fajar kala itu benar-benar tanpa hati lagi sobat. Sampai-sampai batu pecah menjadi beberapa bagian. Begitupun kepala Alda, tampak bekas serangan di sana. Dan Alda pun seketika menghembuskan nafas terakhir akibat serangan-serangan tersebut. Menyadari bahwa Alda sudah tiada, Fajar segera membereskan barang-barang yang tercecer di sana. Dia masukkan baju seragam, jilbab dan juga ikat rambut Alda ke dalam tas Alda, kemudian membuangnya ke parit di dekat sana. Kemudian dia lajukan sepeda motornya pulang ke rumah, meninggalkan tubuh Alda, sang gadis pujaannya sendirian di sana dalam kondisi yang sama sekali tidak rapih. Betul-betul tanpa hati Fajar melakukan serangan ini kepada Alda. Pakaian yang dia kenakan saat melakukan pemerkosaan tadi pun dia buang ke sebuah sungai di dekat rumahnya di daerah Sailepan di malam harinya. Sementara itu di rumah Alda, Bapak Andi Lala dan Ibu Malasari kebingungan karena anak kesayangan mereka tidak juga pulang. Padahal harusnya kalau ujian jam kepulangannya lebih awal. Mereka pun mulai mencari keberadaan Alda, bertanya kepada teman-teman Alda, namun tidak ada yang mengetahuinya. Sampai kemudian mereka sebarkan informasi orang hilang ke media sosial Facebook. Mereka sebarkan foto Alda, ciri-ciri serta alamat dan nomor telepon keluarga. Sangat-sangat berharap ada yang melihat Alda dalam keadaan sehat. Pihak keluarga juga melaporkan kehilangan Alda ke kepolisian Pangkalan Brandan. Dengan cepat pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Namun kasus kali ini dirasakan cukup sulit untuk mereka selesaikan. Sampai beberapa hari ke depan belum juga ada titik terang dari kasus ini. Tidak ada yang menemukan Alda. Keterangan dari 9 saksi yang dikumpulkan juga belum bisa membuat polisi menemui titik terang. Hingga tibalah 1 minggu kemudian. Di hari Selasa sore tanggal 21 Juni 2022, 2 pengembala sapi menemukan sesosok tubuh tidak bernyawa berawal dari aroma kurang sedap yang muncul di balik semak-semak dekat tempat mereka mengembalakan sapi-sapinya. Dan setelah polisi datang ke lokasi, mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak mengenakan hati sobat. Tampak tubuh seorang gadis muda dengan rok bawah tersingkap tanpa pakaian dalam bawah. Sedangkan baju seragam atas tidak ada lagi dan bagian kepala betul-betul sudah tidak lagi dapat dikenali.
Di sana mereka juga menemukan sebuah tas yang berisi jilbab, ikat rambut, serta seragam yang diduga milik korban. Tim kepolisian pun dengan cepat mengkaitkan penemuan ini dengan laporan orang hilang dari keluarga Bapak Andi Lala. Maka mereka pun menghubungi keluarga Pak Andi Lala untuk mencoba mengenali tubuh tersebut yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Jika hanya dari fisik, kedua orang tua korban sama sekali tidak bisa memastikan apakah tubuh tersebut adalah anak mereka yang hilang atau bukan. Namun ada sebuah benda yang membuat sang ibu kemudian menyadari dan harus menerima kenyataan bahwa benar itu adalah anak mereka. Tampak sebuah cincin karet melingkar di jemari tubuh tersebut. Bu Malasari ingat betul bahwa cincin itu adalah pemberiannya beberapa waktu lalu yang selalu Alda pakai setiap hari. Pecah tangis keluarga menyaksikan kenyataan bahwa anak yang seminggu lalu masih berpamitan pergi ke sekolah, sekarang sudah tidak bernyawa dan kondisinya tidak dapat dikenali lagi. Mereka betul-betul meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Tim kepolisian bertambah semangatnya untuk segera menyelesaikan kasus ini. Titik terang sudah mulai nampak. Mereka kumpulkan kembali keterangan dari beberapa saksi, kemudian mereka susuri betul-betul seluruh CCTV yang ada di sepanjang jalan rute Alda pulang dari sekolah sampai ke arah rumah. Dan akhirnya setelah melalui penyelidikan yang super duper teliti, tim kepolisian melihat dari rekaman CCTV di tanggal 15 Juni siang, tampak Alda dibonceng oleh seorang pemuda berkaos merah menggunakan sepeda motor Revo hitam merah, tampak melintas di Jalan Pitura, Kelurahan Alur 2. Dalam kasus ini, CCTV betul-betul sangat membantu tim kepolisian, sobat. Ciri-ciri fisik dari terduga pelaku sudah dicatat, demikian pula dengan sepeda motornya. Tugas polisi sebentar lagi akan selesai dalam kasus ini. Pada tanggal 27 Juni 2022, Kapolsek Pangkalan Berandan berjaga di bengkel tempat terduga pelaku bekerja. Beliau dengan tim sedang mencari keberadaan pemuda dalam CCTV tersebut. Hingga pemuda tersebut pun muncul, dan dia belum tahu bahwa keberadaannya telah diintai. Para polisi dengan cepat mencocokkan ciri-ciri pemuda itu dengan pemuda yang ada di dalam CCTV. Setelah dirasa ada kemiripan, pemuda tersebut langsung diringkus tanpa ada perlawanan di sana. Setelah diinterogasi dengan cepat di tempat, akhirnya pemuda tersebut yang betul adalah Fajar Siddiq mengakui perbuatannya. Di dalam markas kepolisian, Fajar Siddiq mengakui perbuatannya dan menceritakan kronologi kejadiannya hingga motifnya, di mana pada saat itu setelah mendengar ancaman akan dilaporkan ke orang tua Alda, Fajar menjadi sangat ketakutan hingga gelap mata dan akhirnya melakukan pembunuhan tersebut. Sedang untuk motif pemerkosaan, Fajar Siddiq mengaku bahwa dia sangat menyukai film-film dengan adegan dewasa, sobat. Selain itu, 3 hari sebelum dia melakukan pemerkosaan serta pembunuhan ini, dia mengaku bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkoboy. Benar-benar tipe pria red flag ya sobat, si Fajar Siddiq ini. Dengan pengakuan tersangka tersebut, tim kepolisian yang menangani kasus ini menjadi sangat-sangat lega dan bersyukur akhirnya kasus yang awalnya buntu bisa juga berhasil selesai. Menjadi viral saat itu rekaman tim kepolisian berdiri mengelilingi Fajar yang didudukkan di sebuah kursi, kemudian para polisi tersebut menyanyikan lagu "Akhirnya Ku Menemukanmu". Dan atas tindakannya itu, Fajar dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun sampai maksimal seumur hidup atau hukmat, sobat. Pak Andi Lala dan Ibu Malasari pun kemudian mengikhlaskan kepergian anaknya, namun tetap meminta kepada pengadilan untuk menjatuhi hukuman yang seberat-beratnya kepada Fajar Siddiq. Kita doakan bersama ya sobat, semoga adik Alda sudah beristirahat dengan tenang sekarang, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kekuatan luar biasa. Amin. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus kita kali ini? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya, Mbak Tiwul tunggu. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.